Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya pada materi 10 bagian 1 yaitu landasan subquery. Ikhtisar subquery. Subquery ini berjalan untuk menemukan informasi yang kita tidak ketahui. Query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu yang perlu kita ketahui. Dapat mengombinasikan dua query menjadi satu, dapat sangat bermanfaat ketika kita perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di tabel itu sendiri. Sini, subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL, termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Ini adalah sintaks subquery-nya. Select list from table. Ini adalah sintaknya. Panduan untuk menggunakan subquery. Subquery ini disertakan dalam tanda kurung. Subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika digunakan, ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Dua tipe subquery. Yang pertama, subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris. Besar sama dengan kecil, kecil sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris, in, any, out, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Contoh subquery. Ini adalah select untuk kapan Vargas direkrut. Ini tentang tanggal pengrekrutan. Maka kita coba pada run SQL. Di sini saya sudah buat connect-nya, usernya, lalu sudah saya panggil juga SQL skema 1.SQL. Lalu di sini kita select bintang from tab, lalu kita masukkan select first name, last name, here date, from employee, where, here date, select here date from employee, where last name sama dengan petik
First name, last name, here date, from employees, where here date, di sini dia akan nampilkan, dia akan merekrut karyawan, tanggal karyawannya. Lalu jika kita coba masukkan select first name, last name, here date, lalu from employees, where here date, kita kecil dari where here date, maka dia nampil jika kecil dari ini, berarti di sini pada sini kemungkinan dia pada tahun 1999 sampai ke 99 sampai ke tahun 2000, sedangkan pada yang ini kemungkinan dia tahun 87 karena dia tahun 94, tahun 98. Lalu jika dia 99 maka pada kolom ini kemungkinan. Selanjutnya subquery dan null. Jika subquery mengembalikan nilai null atau tanpa baris, query author mengambil hasil subquery atau null dan menggunakan hasil ini di klausa where-nya. Query author tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan null yang selalu menghasilkan null. Ini adalah yang hasilnya null. Select class name from employees, ini adalah scriptnya. Thanks. Salah. Select bintang from employees. Di sini hasilnya MK man di job ID-nya, last name-nya, job ID, dan departemen ID-nya. Select class name from employees, where job ID, select job ID select from employee, where employee ID and department ID and department ID and department ID, select
select and department ID, select department, select and department ID and department ID, select department ID, department ID from departments where location ID sama dengan 1500, koma enter. Di sini dia hasilnya last name-nya ada di sini Raj, Devi, Smatus dan Vargas, job ID-nya, salary dan departemen ID-nya. Lalu fungsi grup di subquery. Fungsi grup dapat digunakan di subquery. Fungsi grup tanpa klausa group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapat rata-rata gaji lebih sedikit. Di sini fungsi grup di subquery ini, subquery terlebih dulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Query outer kemudian menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Kita masukkan pada SQL-nya dulu. Select last name, salary from employees where salary select salary from employees. Select last name, salary from employees where salary select APG salary from employees. Rekan di sini hasilnya Whelan, Gitch, Taylor, Grant, Mergos, dan ini salary-nya. Lanjut subquery di dalam klausa Happing.
Yang pertama, subquery juga dapat diletakkan di clause having. Dua, ingatlah bahwa clause having mirip dengan clause where, kecuali bahwa clause having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan average. APG ini adalah average atau rata-rata. Karena clause having selalu menyertakan fungsi grup, subquery harus hampir selalu menyertakan fungsi grup saja. Di sini ada contoh subquery-nya. Contoh subquery-nya, departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50? Kita akan coba pada select departemen ID, min salary from employee group by department ID, having min salary besar, select min salary from employees where department ID sama dengan 50 grup select department ID min salary from employees group by department ID, having min salary, select min salary from employees where department ID sama dengan 50. Enter. Di sini departemen ID dan min salary-nya 90, 7.000, di departemennya 90, salary-nya 17.000. Inilah hasilnya. Contoh query author menggunakan nilai untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen. Yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji min departemen 50. Selanjutnya pada materi 10 bagian 3 subquery beberapa baris. Perbandingan query. Gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di departemen 20? Contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan terdapat di departemen 20. Subquery menghasilkan beberapa baris. Kita menyebutnya subquery beberapa baris. Kita coba pada SQL-nya. Select first name, last name from employees where
salary sama dengan select salary from employees where department ID sama dengan 20 titik koma enter. Select last name from employees department from employees from employees select salary dia tidak akan from employees employees where department hasilnya single row. Ini kita pada SQL-nya di sini dia kita select first name, last name from employees. Di sini dia single row subquery return more than one more. Karena di sini subquery satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. In, any, dan all. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris sama dengan kecil dan seterusnya. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Operator beberapa baris adalah in, any, dan all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator. In. Operator in digunakan di dalam query outer clausal where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalkan kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Coba dengan SQL-nya select last name here date from employees where extract here from here date from
here, date, in select extract here from here date from employees where departemen ID sama dengan 90. Select class name here date from employees where extract year from here date in select extract year from here date from employees where here departemen ID 90. Kita enter. Di sini di last name-nya ada King, Kochar, Dihan, dan Wellen di tahun di departemen 90 ini. Selanjutnya, query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di departemen 90 direkrut. Query outer akan mengembalikan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun di daftar query innernya. Ini tadi. Lalu operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer clause where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria kecil, besar, sama dengan, dan seterusnya. Dari sedikitnya satu nilai dikumpulkan hasil subquery. Contoh yang ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun pengrekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di departemen 90. Jadi dia kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di departemen 90 menggunakan any. Kita coba. Select last name here date where from employees where extract year from year date any select extract year from year date from employees where departemen ID sama dengan 90, select class name here date from employees where extract year from here date any select extract year from here date from employees where departemen ID 90 year from where departemen ID year from salah di ekstraknya.
select last name here that from employees where extract where where di sini kita sudah select last name here that from employees ini. Di sini ada last name-nya dan here that-nya menggunakan any, kecil dari any-nya. Selanjutnya operator AL digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer clause where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria kecil, besar, dan seterusnya dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Operator AL membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum tahun 1987, tidak ada baris yang dihasilkan. Kita lihat dulu. Select last name here that from employees where extracted from ini kita ganti jadi all from where extracted all, baru setelah itu select extracts here from here that from employees where department ID 90. Di sini karena dia tidak punya data di direkrut sebelum tahun 1987, maka no data found. Selanjutnya nilai 0. Misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery. Beberapa baris adalah 0 tetapi nilai lainnya tidak. Jika in atau any telah digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non-null. Di sini select last name select last name employee ID employee ID from employee where employee ID in select manager ID from employees koma enter. Di sini ada last name-nya King, employee ID-nya 100, 101, 102.
nilai 0. Jika al digunakan query outer tidak menghasilkan baris karena al membandingkan baris query outer dengan setiap nilai dikembalikan oleh subquery termasuk 0 dan membandingkan semua dengan 0 yang menghasilkan 0. Select class name employee ID from employee. Select class name employee ID from employee where employee ID sama dengan al select manager ID from employees. Nah, di sini tidak ada row-nya. Group by dan having. Seperti yang kita duga, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di Departemen 10 dan 20. Query outer akan menggunakan fungsi group min, sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan by ID departemennya. Kita coba select departemen ID min salary from employee group by departemen ID having min salary from employee is where departemen ID in 10, 20 order by departemen ID di koma. Di sini departemen ID-nya dan salary-nya. Dari yang dulu, yang dari yang terkecil sampai yang 7.000 ini yang terbesar. Nah, dia mencari terkecil min. Subquery multi kolom. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi kolom. Subquery multi kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Di sini select employee ID, manager ID, misalkan select employee
employee ID, manager ID, departemen ID, from employees where manager may where may ma- where manager ID, departemen ID, in select manager ID, departemen ID, from employees where employee ID in 149174 and employee ID not in 149174. Ini hasilnya. Employee ID 176, Manager ID 149, dan Departemen ID 80. Lalu, contoh yang di bawah ini menunjukkan subquery berdasarkan pasangan multikolom dengan subquery disorot dengan warna merah dan hasil pada tabel di bawah. Query ini mencantumkan daftar karyawan yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Di sini subquery multikolom ini bukan berdasarkan perbandingan juga menggunakan lebih dari satu kolom subquery, namun subquery ini membandingkannya dalam sekali waktu, sehingga perbandingan dilakukan di subquery berbeda. Kita tidak perlu menulis satu subquery per kolom. Yang kita ingin membandingkan ketika menjalankan subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan,
Contoh di kanan menunjukkan subquery bukan berdasarkan perbandingan multikolom dengan subquery yang disorot dengan warna merah. Ini. Query ini mencantumkan karyawan yang memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID sebagai karyawan 149 atau 174. Karena ini adalah hasil dari subquery pertama, hasil dari subquery kedua. Satu poin terakhir mengenai subquery. Beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris, bergantung pada nilai data di dalam baris. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris. Di sini ada select first name, kita coba saja. Kita masukkan select first name, last name, job ID, from employees, where job ID sama dengan select job ID from employees where last name sama dengan RNST, enter. Di sini di first name-nya ada Alexander, Bruce dan Diana. Last name-nya Hunol, Ernest dan Lawrence. Job ID-nya IT Proc dan IT Proc. Siapa yang memiliki job ID yang sama seperti Ernest? Subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya terdapat satu Ernest di tabel tersebut. Namun bagaimana jika nanti bisnis merekrut karyawan baru yang bernama Susan R? Akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris. Sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Jika ragu, tulis subquery beberapa baris. Seperti ini, where job ID in. Oke, ini hasil dari subquery terdapat 2 orang dengan nama belakang Ernest-nya. Jadi kita tinggal nambahin, di sini ada in-nya. Select first name, last name, job ID, where job ID in. Kita coba dulu. Select first name, last name, job ID from employees, where job ID in. Select job ID from employee, where last name soalnya sama. Selanjutnya pada materi 10 bagian 4 subquery berkorelasi. Subquery berkorelasi, server Oracle menjalankan subquery berkorelasi ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induk get baris kandidat dari query outer, execute query inner menggunakan nilai baris kandidat,
use nilai dari query inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasi baris kandidat. Subquery berkorelasi dievaluasi kali ini untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, dan delete. Contoh subquery berkorelasi. Di sini ada contohnya. Select first name. Kita coba pada SQL-nya. Select dot first name, comma dot last name, comma dot salary from employees null where null dot salary select apg e dot salary from employees e where e dot department ID sama dengan null dot department ID titik koma enter. Select the part select the salary dot salary-nya dot di sini first name-nya Stephen, last name-nya King, salary-nya 24.000. Hasilnya sama seperti yang pada ini. Selanjutnya setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outer. Dengan subquery normal, query select inner berjalan terlebih dulu dan satu kali menghasilkan nilai untuk digunakan oleh query outer.
Subquery berkorelasi ini berjalan untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outer. Dengan kata lain, query inner didorong oleh query outer. Subquery berkorelasi di contoh ini ditandai dengan warna merah. Ini adalah subquery berkorelasinya. Exit dan not exit di subquery. Exit dan lawan katanya not exit merupakan dua klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di subquery. Pengujian is dan untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pertanyaan karyawan mana yang bukan manajer. Di sini adalah exit dan not exit di subquery. Pada contoh ini, subquery menyelesaikan karyawan yang merupakan manajer. Query outer kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada subquery. Kita langsung saja kita masuk ke run SQL-nya. Select last name as not a manager from employees MP where not XCSTS select bintang from employees MGR where MGR dot manager ID sama dengan MP dot employee ID di koma enter. Di sini yang tidak manajer adalah Wellen, Gage, Abel, Taylor, Glenn, Reg, Davis, Matos, Vargas, R, Lawrence sama exit dan jika query yang sama dijalankan dengan not in alih-alih not exit, hasil akan berbeda. Hasil query menyarankan tidak ada karyawan yang juga bukan manajer, sehingga semua manajer yang telah diketahui sebagai true. Kalau dia menggunakan not in, dia akan tidak ada datanya karena nilai nol dihasilkan oleh subquery. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manajer, dan hal ini membuat seluruh hasil menjadi salah. Subquery dapat mengembalikan 3 nilai true, false, dan up now. Lalu dikumpulkan hasil subquery akan mengembalikan up now yang tidak dapat mengevaluasi sehingga tidak dilakukan. Exit dan not exit di subquery. Hati-hati dengan null di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jika kita tidak yakin apakah subquery akan menyertakan nilai null, baik menghilangkan null dengan menggunakan is not null di klausa where. Contoh, where emp.managerID is not null, atau menggunakan not exit agar aman. Klausa with. Jika kita harus menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan dan agregensi yang
gunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai blok query dan kemudian menggunakan blok query yang sama dengan pernyataan select. Oracle memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal selama kita memulai pernyataan kita dengan kata kunci with. Clause with mengambil hasil dari satu atau lebih blok query yang menyimpan hasil itu untuk pengguna yang menjalankan query. Clause with meningkatkan kinerja. Clause with membuat query lebih mudah dibaca. Sintak untuk clause with adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh sintaknya. Clause with ini ditulis query dengan persyaratan berikut. Tampilkan daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Untuk membuat query ini, pertama-tama kita perlu mendapatkan daftar manajer ID dari tabel karyawan. Lalu kembalikan nama-nama karyawan yang ID karyawan tidak ada di daftar manajer. Lalu kita bisa membuat subquery bernama menggunakan clause with untuk mengambil manajer ID dari tabel karyawan, maka permintaan luar akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di daftar itu. Ini clause with-nya. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.